Hafizakumullah jami'an, seluruhnya semoga mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali baru bersolawat teduh di bawah tapak kaki sang Nabi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiring harapan semoga mendapatkan nadrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangan batin Nabi untuk kita, bahagiakan Nabi, senangkan Nabi, insyaallah hidup kita berkah, amin ya rabbal alamin. Para hadir, ketika Nabi bersabda tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan kepadaku amal kalian wahai umatku, in ra'aitu khairan, jika aku melihat baik. Berita, kabar, informasi yang disampaikan para malaikat kepada Nabi adalah kondisi umat dalam keadaan baik. Hamidullah, Nabi memuji kepada Allah, Nabi bahagia. Semoga majelis ini majelis yang membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak satupun yang nantinya pulang dari majelis ini kecuali telah mendapatkan jaminan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadir, tentu syarat cinta utama kepada Allah pintunya hanya satu, ittiba, mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dua anugerah yang Allah berikan ketika kita mengikuti Nabi, cinta Allah dan ampunannya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita niatkan bermaulid Nabi, memperbaharui kesetiaan kita kepada Nabi, memperbaharui cinta kita kepada Nabi, memperbaharui baiat kita mengikuti ajaran Nabi. Salat kita yang belum baik, marilah kita perbaiki untuk menyenangkan baginda Nabi sampai merasakan puncak kebaikan dalam salat. Salatnya adalah salat yang disabdakan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sehingga dalam salat merasakan bahwa takbirnya adalah takbir Sayyidina Muhammad, iftitahnya adalah iftitah Sayyidina Muhammad, basmalahnya adalah basmalah Sayyidina Muhammad, Fatihahnya adalah Fatihah Sayyidina Muhammad. Berdiri, ruku', iktidal, sujud, tahiyat dan salamnya pun seluruh aktivitas kita dalam salat adalah salat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap bakti kita kepada orang tua kita ada wasiat Nabi. Berbuat baik kepada tetangga ada wasiat Nabi. Bahkan berniaga, berdagang dengan jujur, ada janji Nabi bahwa kelak akan dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin, para syuhada salihin. Begitu mulia orang-orang yang dengan kejujurannya berniaga, berdagang untuk kebaikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap profesi kita, para ulama dengan keilmuannya, para umara dengan keadilan dan kesejahteraannya untuk umat. Di sana ada tanggung jawab yang besar untuk senantiasa membahagiakan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab yang tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, nikmat terbesar bahwa kita dipilih untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Nabi dan Rasul merindukan untuk menjadi bagian dari umat ini. Berapa banyak orang-orang saleh dari umat terdahulu rindu menjadi umat ini. Tapi kita terlahir melihat dunia. Alhamdulillah, kedua orang tua kita, ayah kita, sejak kita melihat dunia ini, suara yang terdengar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di telinga kanan kita, di telinga kiri kita telah ditanamkan kunci surga sebagai bekal perjalanan hidup kita di dunia hingga akhirat nanti. Alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin.
Maka nikmat terbesar ini harus dijaga, dirawat. Bagaimana kita tidak terlepas dari rombongan besar Sawadul A'dham, umat yang kemudian disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah. Kita tetap berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kelak satu rombongan bersama Liwa'ul Hamdi, sang bendera yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, tentu kebahagiaan kita malam ini adalah kebahagiaan yang harus terus kita ulangi setiap tahunnya, setiap bulannya, bahkan setiap pekan dan setiap hari, setiap saat kita harus bahagia menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad SAW. Maka bermaulid Nabi adalah memperbaharui kebahagiaan kita atas lahirnya baginda Nabi, bahwa kita diperintahkan untuk menunjukkan kebahagiaan. Semoga kebahagiaan ini adalah bagian dari pelaksanaan perintah Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintah untuk bahagia ketika mendapatkan Al-Quran, ketika memperoleh Islam. Maka lebih wajib lagi kita bahagia dengan lahirnya sang manusia mulia, pembawa kitab suci Al-Quran, pembawa risalah Islam. Tanpa lahirnya Nabi, mungkin kita tidak akan mengenal Islam. Tanpa lahirnya Nabi, mungkin Al-Quran tidak akan diturunkan. Maka kebahagiaan kita atas lahirnya sang Nabi adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan bentuk penghormatan yang Allah perintahkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Para hadir, marilah ungkapkan kebahagiaan ini dengan penuh rasa kegembiraan, sukacita. Sambutlah seakan kita ikut hadir seperti semesta menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam kitab Dalailul Khairat, Al-Imam Jazuli menyampaikan satu nukilan bahwa suatu ketika ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana kondisi keadaan orang yang menghaturkan salawat kepada engkau sedangkan dia telah jauh dari zaman. Kira-kira kita ini menghadiahkan salawat kepada Nabi, namun kita tidak pernah berjumpa kepada Nabi. Lalu bagaimanakah kondisi kita, salawat kita dihaturkan kepada Nabi? Maka Nabi pun menjawab bahwa ada perbedaan. Asma'u salata ahlil mahabbah wa a'rifuhum, aku mendengar bacaan salawat dari orang-orang yang cinta padaku. As-salawat kalaban istoh. Wa a'rifuhum, nak aku mengenali mereka. Kanjeng Nabi ngauningi ndak kanyamanah orang se maos king syarat tah istoh ongku as-salawat kanjeng Nabi. Sedangkan mereka yang hanya sebatas lisannya bersolawat, mungkin hatinya tidak khusyuk, solawat sambil buka HP, ya. Ada belanja online tertarik COD, ya. Ada WA sambil baca solawat, sibuk baca WA-nya. Ada berita gosip, masih mending palapai solawat. Nah, solawat yang semacam ini disampaikan kepada Nabi, laporannya.
oleh Nabi hanya dilihat saja. Maka sambutan Nabi tidak sama. Tidak ke orang si ahlul mahabbah si esto, sambut, bahkan bereng langsung. Bayangkan, dan kula mencendengan ngatur ki solawat, suarana kula mencendengan bereng langsung san kusingan Nabi. Ben ngawodingi, pasirah, asmana orang sing ngatur ki solawat. Alhamdulillah. Tapi mun tak khosok, kuni pada pak ban malaikat, hak dinto ya Rasulullah. Ya lati, ampun. Para hadir, abak raja utang di Gusti Kanjeng Nabi. Betapa besar jasa Nabi. Sejak di dunia, di alam barzah, bahkan di akhirat nanti. Pembelaan Nabi luar biasa. Bahkan di penghujung hayat, saat sakaratul maut, beliau lebih menyebut nama umatnya, ummati, ummati. Si badanangi pangkil Gustinya Nabi, umat. Dan kula macam dengan saja. Si pikir, ika berak, umat. Bahkan semakin yang alam barzah, Kanjeng Nabi nyantingi umat, nyaringi umat. Mana nabi saya lain, Ar-Rona isabat di langit. Nabi Adam ada di langit yang pertama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Para anbiya mursalin. Sahabat ni kandungan seteki. Kanjeng Nabi asarung umat. Ajab salam umat. Bahkan ngawdingi kabadan umat. Pembelaannya terus kita rasakan. Beliau disebut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Maliki berada dalam kehidupan barzakhiyah yang sempurna, hayatan barzakhiyatan kamilah. Bahkan dalam kitab beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki menulis dalam Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah bahwa setiap nikmat yang dirasakan oleh umat pasti di situ ada jasa kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kami melihat sebagian tradisi, terutama di negara-negara Arab, ketika mereka menikmati sesuatu, mi'tapaan laula sa'masa, nyaman, asirut, ini kata lupa, sallu ala al-habib, begitu. Lemele, oleh hadiah, bunga, napa. Walaupun si nyaman, isai, sambil syukur, alhamdulillah, pas tambahi sallu ala al-habib, Allahumma salli ala habib, sebut Kanjeng Nabi. Bahkan kami melihat sebagian ada tradisi baik yang diajarkan oleh guru-guru kita. Setiap salaman dan buat menyabis ke kiai palemanan santri, nyabis terus itu. Kenapa sih kawirit para guru-guru kita? Salaman terus itu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Alatin umat Kanjeng Nabi. Si elatini umat Kanjeng Nabi. Maka yang dibaca adalah salawat kepada baginda Nabi karena sedang berkhidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi. Para hadir, semoga kita dianugerahi akhlak yang mulia, bahkan kepada seluruh apapun yang ada intisab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pasokor cek rajan bangsa Indonesia, boleh mencendengan negara martika pada jasana para ulama. Keputusan tentang deklarasi, proklamasi, ada restu dari para ulama, yang itu berarti mendapatkan nadrah dari baginda Rasulullah SAW. Menang negara-negara selain boleh tahu nih. Tetapi ketika kita melihat bendera kita, dibacakan lagu kebangsaan kita, maka yang terlihat terbayang adalah 22 Oktober, 10 November, bagaimana para ulama syuhada, jiwa raganya, bahkan nyawanya pun berkorban untuk resolusi jihad perintah sang guru.
sehingga mempertahankan negeri ini tempat umat Sayyidina Muhammad SAW berada. Bagaimana tidak? Karena disinilah ada wasiat Nabi kepada Sunan Ampel, membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri ini. Maka merawat negeri ini adalah merawat wasiat Nabi Muhammad SAW. Apa boleh kelak ya dal watan dikasih nulis ulama bahwa kecintaan kita kepada tanah yang kita ini ada bagian dari nilai keimanan. Mun panjenengan mereng kabar semangken Palestina susah, entarga sekolahan susah, ibadah susah, kapangajian mak titi pangajian madarat. Asokor boleh panjenengan paringi aman sejahtera. Ngereng kita tua ki tantaretan Palestina paringi damai, aman dan tentram. Amin Allahumma amin. Para hadir, tidak ada kebahagiaan yang paling diharapkan sebagaimana nasihat-nasihat para ulama, guru-guru kita ketika mahallul qiyam muntepaan mancen salawat fi mahallul qiyam atau raki kita haturkan seakan-akan kita suan pada baginda Nabi, ya Rasulullah abdi dalam nyabis dah gajunan Gusti. Orang yang nyabis ni kan apa sih? Bis-jabisan nah. Ki bacaan selawat atau raki kanjeng Nabi. Macam dengan benar selawat atau raki hadiah bacaan kenikah cabis akid Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang dua matar dekat kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Aku akan tidak umat ajunan Gusti. Ben terakhir nyuun syafaat ajunan Gusti. La ana panika mak pas saya pinta syafaat para habaib, para masyayikh. Saya kedebu syafaat. Apakah definisi syafaat? Syafaat adalah pertolongan, doa yang mustajab dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Engki samangke itu baca dengan yang itunya ni kata ngau ningi. Kata apa? Keistimewaan pangkat kanjeng Nabi. Pakai yaumal qiyamah, yaumal mahsyar bakal ngau ningi setuju manusia. Setuju makhluk katibon apa pangkat Gusti kanjeng Nabi. Orang pada posang tosan-tosan, tidak ketosan. Katibon apa? Mun itunya boleh macam dengan andik kasusaan nyabis karing sepoh motor, nyabis ka guru motor. Mungkin beda embah, beda sepoh nyabis kasih sepoh. Nyuun debuh, nyuun nasihat, nyuun tua. Lepak ki orang pada ingat orang nyabiskan Nabi Adam benga sepona kita. Waduh nyabiskan Nabi Adam. Apa yang diharapkan oleh semua manusia? Ternyata jawaban Sayyidina Adam, nafsi nafsi munsatia bi'ti bi satia. Nika Abul Bashar benga sepona manusia kapi. Tak bisa apa reng jawaban. Kemudian dipersilahkan pada nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh jawabannya pun sama. Nabi Musa, para anbiya unusadin saja. Angkat tangan tidak mampu memberikan jawaban yang pasti tentang kebingungan hari kiamat. Bodoh sitos-tosan. Mungkin orang si raja dosa ahli maksiat, orang-orang keluar dari wilayatul iman kalinto. Aroma sa'abid ka'alfi sanatim mimma ta'udud, bagaikan menunggu 1000 tahun namanya, seperti hitungan kita di dunia. Beda orang ngoleh naungan arsy Gusti Allah. Ada 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan arsy Allah. Di antaranya adalah orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan benar semoga papangki yang enggak dinto termasuk orang apolong karena Allah, paleman deki juga karena Allah. Amin Allahumma amin. Saya kena pakai dengan alam akhirat, dengan yaumil qiyamah, yaumil mahsyar terngoleh celepah naungan arsy Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Terus keputusan dia terus nyari keputusan, nyari debu pada posang bingung. Tak mikir selaki pun tak mikir sebini tak mikir laki nah.
anak tak mikir yang tuan, taretan tak mikir taretan, tibi. Sampai dapat kan Nabi Isa si oning jawapan. Dia kasi andik jawapan, kun situng orang. Sayyidil wujud insan kamil kustakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apa Nabi Isa mak ngau ni? So, Nabi Isa pakai nang akhir zaman para kiamat patoran ke bumi kaangkui jadi bagian umat aku kustakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ni ka jawapan. Akhir satu manusianya habis aja Nabi. Mun kala jawapan Nabi-nabi selain pun apa? Nafsi. Timbun nyabis dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jawab, ana laha. Engki. Dan kula sekaiti kan ku apa yang syafaat kan itu. Dan kula sekaiti. Asojud kanjeng Nabi nyoon dak kebangiran. Etarem. Satu aja. Saampun hak itu syafaatul udmah para nabi, para rasul setaja oleh etika angku atu syafaat dekat umat tabi tibi. Para awliya salihin arifin atu dekat para santri murid umat tabi tibi. Kanjeng Nabi periksani pada menurut alamin. Apa tarda ya Muhammad? Apakah engkau sudah ridha wahai Muhammad? Ki belum Gusti. Ki nyuna boleh. Minta lagi Nabi syafaat. Untuk siapa? Ya Rabb, masukkan ahli surga ke surga bighairil hisab, tanpa proses penghitungan amal. Kemudian dipilihlah dengan kuota terbatas 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisab. Karena kuota terbatas, rebutan antrian dari umat Nabi Adam sampai umat kanjeng Nabi Muhammad paling akhir. Yaitu sanapa orang sama orang. Allahumma ij'alna minhum, termasuk swarga bi ghairil hisab. Tetapi seleksinya berat ya. Tak toman percaya ka dukun, tak toman ala kutu saraja, tak azina, tak terkadang sepona. Dan ini kesiapan mapan ini kan saya pilih. Tersalah setuju. Afatarda ya Muhammad? Apakah engkau sudah ridha wahai Muhammad? Belum wahai. Matur boleh, asojud boleh. Saya rasa bentah. Ahli swarga keng kenangan ini bapa-bapa. Sila ke masuk nang kenangan seteki beninang bapa. Anapa? Caremi. Sila ke saper. Teki terajat bangkat ring saper. Saya bini tak ana bajang ahli sedekah. Orang nak cari mi kada kena ke orang kan cari. Tak boleh. Kita retan, terapur orang berteritan, anak motor terapur orang bangun sempurna. Dan nikah. Pas oleh eti, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'adatnahum min amalihim min syai'. Bapa orang saja. Berkat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afatarda ya Muhammad? Sudahkah engkau ridha? Nah, dialog ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Duha kita sering bacanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Sampai ridha kan ya Nabi. Belum selesai. Salat lagi, rukuk lagi, sujud lagi Nabi, matur kepada Rabbul Alamin. Apa yang diminta? Ya Rabb, kak disak pada orang. Ashabul A'raf, penduduk Al-A'raf, satu tempat yang ada tembok besar batas antara surga dan A'raf. Begitu juga dengan neraka. Tak masuk ke surga, keng juga tak masuk ke neraka. Kenapa? Karena amal ibadahnya separuh kebaikan, separuh keburukan. Nggak setengah. Ini kan melarati tosan-tosan. Tidak ada mereka tidak keputusan. Ahli surga masuk ke surga. Kederui. Salamun alaikum, salamun alaikum. Siapa? Mik bola tanorok ya cek ke surga. Tak keti. Sampailah kemudian Nabi memohonkan syafaat agar ashabul A'raf segera mendapatkan izin masuk surga. Alhamdulillah.
Afatarda ya Muhammad. Ki belum Gusti, matur boleh, sujud boleh. Napa saya minta? Beda orang si atoles, kau tu pun masuk neraka. Ngibah dosa. Bahkan cangkolang, beda si dari ahlul bait, dari dzurriyyah, beda orang-orang mulia. Keng cangkolang, beda si cangkolang ke sahabat, beda si cangkolang ke ahlul bait, beda si cangkolang dekat ulama, cangkolang. Dan ni ke dosa-dosa raja ni ke? Keng beda keputusan, beda amal saya terima, ki ebela salah kesannya Nabi, terisa porang. Kaya itu sareng Gusti Allah, esa porang, burung masuk neraka, akhirnya masuk surga. King to dusta tanda. Malu di hadapan Rabbul Alamin, malu di hadapan baginda Nabi karena telah menyusahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bersitung orang andik nasab mulia nengi Mesir, ni cerita na guru dan kuda. Bakto gak disa amempe nengi alam mahsyar. Ipotodus abantibi anapa? Kotu asapora pola nanyale Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kotu asapora ka beliau berdua semakon pasirah Ummul Arifin Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Lenik tak sami pun saya sambut ngereng langsung ke swarga. Sambut mapunga mademang Kanjeng Nabi, beliau punga. Tak ada urusan tak memberak Kanjeng Nabi. Nika fitnah. Sapora keng matohodus. Tersalamat saja. Terakhir, afatarda ya Muhammad. Kita alastare. Ya Rabb, kak disa beda umat ten kula ning neraka. Campur siksa ni neraka. Ning neraka jahanam. Keng ki beda iman. Khardalin minal iman. Sebiji sawi, sedikit dari keimanannya. Mi pun dalam kik keni toman ngaji kalangkat andik guru alik guru tolang kenal dak kala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mare lancar maca juz amma ambu tak ngaji boleh ting pun pelik masyarakat salah pergaulan mate tak tobat naudzubillahi min dzalik lani kasengi batu sarajan ni kasih malaran otapa bade si maca syahadat kun karak ngalak pardona lembak waktu nak akabin Pak Mutin bimbing tore baca syahadat. Kalau tidak baca syahadat tidak dapat kartu nikah. Gimana? Mari akabin, nyakek si bini, dolim tak apa. Jadi kasih mati batu saraja tak atau ni kasih melarang. Toraka karing tuanah tak sempat asap orah. Mati tak atoba. Ini kan dengan neraka. Azina mati tak atoba. Mati orang nyihir orang mati tak atoba. Ajudi mabuduk pese mati tak atoba. Bon sakapina tusa raja selai mati na tak atoba. Padahal Kanjeng Nabi pun ada bu. Ummati ummatun marhumah tang umat dari umat sing ngone belas Gusti Allah. Beda orang andik dosa keng sepura nang itunya. Bosan nang itunya andi urusan kaberaan sepura dosa. Sakit bahkan setiap tusukan duri ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Malarat nyari rezeki si halal, kasbul halal, posang tang tahu tak. Beda dosa sepura san Gusti Allah. Alhamdulillah. Alfitan yuji laki uji bini. Yuji anak, yuji tetangga, esapora. Berat pikiran, esapora. Sakit. Wazzalazil, bencana, malapetaka, ada musibah, gempa alam, gempa, peristiwa alam, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qatl, ada perang, mati ketika peperangan, diampuni oleh Allah. Berde si esapora, mati yang ibatusah, pakai ning alam kiamat, dengan ada kiamat, esapora. Bila saya separa dengan alam kubur, milo tu na orang-orang mukmin. Ula macam dengan timur mari apa jeng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu okey taretan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ni loh saya mati juga. Dengar kah? Ya sapora. Mun ki berat tambah ibu malaikat ni. Pecendar ni. Malaikat mungkar nakir. Mari isiram rahmat istighfar orang mukmin. Mak kita isapa orang. Ki banyak tu sana. Tambah ke. Sampai lestari azabal qabr. Keluar baki selamat. Le apa mak ki bedah. Rekarin umat Nabi kita campur ke neraka. Kini ka orang saya mati coba, mati tak atopet. Kengki beda atau les iman. Bela pakik manusia Nabi. Tetap mendapatkan pembelaan Nabi. Nabi mohon pada Allah untuk diberikan syafaat. Apakah syafaatnya? Diangkat dari neraka jahanam menuju surga Allah. Kengka angkui masuk ke surga. Jangan pun poton. Iba beres kalau mandi kalau berdosongai dengan luar surga. Oleh Tuhan orang-orang mukmin, para awliya salihin, oleh Tuhan malaikat, syafaatnya Nabi, beres. Tolong si ancur beres, talking si ancur beres, kulit yang gosong disembuhkan kembali. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik, pantas untuk menjadi ahli surga, glowing. Ini ke glowing akhirat. Ngapun para masuk surga. Bening kalau ngiring kali baru. Warna putih daerah jeleng apa-apa. Salah skincare itu. Para Arab saja. Akhir. Melogi syafaatnya Nabi. King tajapur ke neraka. Nauzubillah min. Terus selamat saja. Disambutlah oleh keluarga mereka ahli surga, ahlan wa sahlan. Tetapi di kepalanya, di keningnya tertulis jahannamiyin, alumni neraka jahanam. Ampun, cek sampai kita masuk kasih di budi terselamat saja. Bahkan itu buaki pada orang si makis keker ni sirat ni kah tetian si itu buaki lebih tepes dari obuk, ibu lebih tajam dari pedang si paling tajam. Ini adalah sebuah perumpamaan begitu sulitnya untuk meniti di jalan yang sangat sulit sekali. As-sirat alamatnya jahannam. Sakunni amani ibadana. Kalau jir para kekar neraka nakku. Ontong ki pada solawat tu baca lam. Pada tong para abu solawat kenika. An-nur solawat para abu akhir ngapain wali kenika. Mancing terus aja londo pak ka labang aswarga. Apolong sareng rombongan Nabi masuk ke swarga. Terus sama kesalaman saja. Makanya cak enteng aki macam solawat, papangkian majlis kumpulan ketika itu, mik bola teti puan-puan. Pakai dengan akhirat ki, ngampu ki solawat apa, mik bola ki. Muntro demang tore, pajuan mapan, ibadah najan mapan, bakti najan mapan, cak sampai perseberang, cak sampai maberak kanjeng Nabi, masuk kanjeng Nabi. Amin, Allahumma amin. Tidak ada harapan yang terbesar kecuali antudkhilana rabbil jannah. Ya Rabb, masukkan kami ke surga bersama baginda Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad.